Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Sampah menumpuk di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mengklik video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal reaction di channel Handphone Media, dimana ada sebuah video yang berjudul Malaysia banyak sampah tapi yang disalahin Indonesia. Kok bisa guys seperti itu ya? Oke, daripada penasaran kita langsung aja reaction videonya. Tapi sebelum kita berkomentar, alangkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full guys, agar kita tidak gagal paham. Kita langsung aja check it out. Malaysia banyak sampah tapi malah nyalahin Indonesia. Mereka sebut itu kiriman dari Ini nak salahkan siapa? Sampah-sampah ni datangnya semua daripada manusia. Macam yang aku janjikan, setiap 200 follower aku akan kutip 5 plastik sampah. Tapi kita orang bagi lebih sikit. DPR Malaysia marah, Kuala Lumpur dipenuhi sampah, imigran jadi penyebabnya. Kuala Lumpur, kota atau ibu kota Malaysia yang dikenal sebagai pusat bisnis dan pariwisata, kini menghadapi masalah besar. Tumpukan sampah yang mengganggu keindahan kota. Apa penyebabnya? Dan mengapa isu ini membuat DPR Malaysia angkat suara? Baru-baru ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia meluapkan kekesalan mereka terkait meningkatnya volume sampah di ibu kota. Mereka menuding tingginya jumlah imigran, khususnya dari Bangladesh dan India, sebagai salah satu faktor penyebabnya. Tapi, apakah ini benar? Ini nak salahkan siapa? Sampah-sampah ni datangnya semua daripada manusia. Macam yang aku janjikan, setiap 200 follower aku akan kutip 5 plastik sampah. Tapi kita orang bagi lebih sikit. Oh! Ini semua kerana manusia, sampah-sampah ni semua. Siapa yang buang? Siapa yang buang sampah-sampah ni kalau bukan manusia? Kita tak perlu cakap warga asing, kita tak perlu cakap rakyat Malaysia, kita cakap manusia terus. Ini siapa yang buang kalau bukan manusia? Sampah banyak macam gini, siapa yang buang? Kucing ke yang buang? Kucing ke yang buang sampah ni? Wake up! Grab brush and put a little makeup. I discussed the beta with. Why'd you leave the keys up on the table? Another favor, you wanted to. Grab a brush and put a little makeup, you wanted to. I discussed the beta with the shake up, you wanted to. Why'd you leave the keys up on the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Kalau orang nak cakap ni KL ni asyik banjir, KL asyik banjir kan? Inilah salah satunya punca. Ni bukan pasal pembangunan je yang banjir. Bila kita buat semua benda ni tersumbat sana sini, so air nak lalu macam mana? So itu yang jadinya banjir. So nak salahkan orang lain tak boleh lah. Kita kena ambil sedikit pendekatan untuk tanggungjawab diri kita. Kita kena tanya soalan ni. Bagaimana kita punya attitude dalam menjaga sungai kita ni. So orang harap lah bang, ni bila orang tengok benda ni timbul satu kesedaran lah untuk diorang. Kalau diorang tak dapat nak bantu benda ni, asal diorang tak menyumbang kepada pengumpulan sampah pun cukup lah. Ni orang sanggup angkat benda-benda yang berat besar, tapi diorang tak nak buang dekat tempat yang proper. Diorang sanggup buang dekat sini. Dekat sini lah dia berkumpul ni. Tengok ni, helmet pun orang baling atas tu. Helmet pun dah nampak tak dekat sana.
Macam mana air nak mengalir? Korang tengok perangkap sampah ni pun tertutup dengan sampah. Macam mana air nak mengalir? Assalamualaikum. Ini nak salahkan siapa? Korang nak salahkan kerajaan? Korang nak salahkan rakyat? Dia yang sebenarnya mindset rakyat haruslah diubah. Dan kerajaan haruslah tegas. Kerajaan dah buat perangkap sampah, tapi sampah tetap banyak. Masalah sampah ni datangnya daripada segelintir mindset rakyat yang tidak bertanggungjawab. Korang boleh tengok sampah dekat sini hari-hari banyak. Yang mana ada kebiasaan buang sampah dalam longkang, buang sampah dekat sungai. Tolong stopkanlah. Jangan buang sampah dalam longkang dan sungai. Korang boleh tengok apa yang jadi. Kemungkinan boleh berlakunya banjir disebabkan sampah-sampah yang terlalu banyak. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Jadi aku ke Borneo, Malaysia untuk cari tahu kebenarannya. Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Sampah menumpuk di jalan-jalan. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Beberapa orang Malaysia mungkin berpendapat semua sampah ini dari orang pendatang atau turis. Betul atau enggak? Tapi menurutku, banyak orang Malaysia juga sama seperti orang-orang di Asia Tenggara lainnya. Mengkonsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai dan tak memiliki pengelolaan sampah yang memadai. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih kotor. Malaysia atau Indonesia ini tentang kebiasaan kita. Ya guys, follow Bulu Sampah untuk lihat polusi di negara lain dan solusi juga. Bau busuk. Selamba je diorang buang kan sampah daripada tingkat atas. Flat ni paling kotor di Pulau Pinang. Terletak di Perai Pulau Pinang. Macam mana penduduk kat flat ni boleh menjalani kehidupan dalam persekitaran yang macam ni? Busuk, kotor, meloyakan. Flat ni jadi macam ni sebab mentaliti penduduk dia yang tak dapat diubah. Sikap pemalas dan tak bertanggungjawab. Just campak je sampah daripada atas. Dan macam-macam kempen kebersihan dan gotong royong dilakukan. Tapi keadaan masih sama. Seawal 5 pagi, penduduk di tingkat atas akan campak sampah ke bawah sebelum diorang ke tempat kerja. So, koridor di bahagian bawah ni akan dipenuhi oleh ratusan plastik sampah. Pandangan macam ni dah biasa di flat ni. Penduduk di sini dah lali dengan keadaan macam ni. So, penduduk yang tinggal di tingkat paling bawah lah yang akan terkesan. Terpaksa menghidu bau busuk. Katanya tong sampah besar ada disediakan di setiap aras. Tapi tabiat buruk mencampak terus sampah ke bawah dan menjadi pilihan mereka yang tak bertanggungjawab. Cuba bayangkan ya, orang yang lalu lalang di bawah ni dihempap dengan plastik sampah yang dalamnya ada botol kaca, kulit durian, najis. Lift pun katanya dah berbulan-bulan rosak, tak dibaiki. Tapi keadaan macam ni, masalah macam ni actually dihadapi oleh banyak flat di Malaysia. So, perlu ada plan menceriakan kembali flat supaya dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk flat. Kau tengok dekat sini berlambak sampah-sampah banyak dekat tepi jalan ya. Ini berjalan utama di Hulu Langat. Okey. Yang mana di sini merupakan kawasan yang tak boleh membuang sampah. Kau tengok ni. Tu ada signboard depan tu. Ada signboard situ. Dia kata tak boleh buang sampah. Mana majlis pembenaran? Mana tindakan pihak berkuasa tempatan? Kat mana korang? Kau tengok ni, berapa banyak kereta lalu sini. Ini negeri mana ni? Ini negeri maju apa? Tu perhatian. Apa tu? Siapa yang spray? Jadi kita minta pihak berkuasa yang berkaitan datang sini. Tengok masalah rakyat ni. Hari ini kita hapuskan 2,634 tempat pelumpusan sampah haram. Ini sampah haram bukan sekadar haram, tapi haram jada. Yang Malaysia bersih, rakyat sihat ikut Malaysia Madani. Makluman semua, 2634 kita tutup. Ada 76 tapak. Sudah 3 kali kita tutup. Tutup, buka, tutup, buka. Ini bukan haram, ini haram jada. Bagi saya. Memang, 3 kali tampak yang sama. Satu 76 tapak. Sekarang saya berikan amaran tegas kepada mereka. Sindiket ini, you don't think that I don't know what you did last summer.
Okay, we have satellite image. Okay, kita akan dakwa mereka, jampi mereka sampai ke lubang cacing. Okay, we are going to charge you. I'm not going to give you any chance anymore. Okay, after so many years, this is the time we are going to take action. Untuk makluman, 28 kes kita dah dakwa dekat mahkamah. Mahkamah dah cantumkan hukuman denda 490,000. Next year, I'm not going to just charge them. We are going to ask for harsher punishment. Untuk makluman, amaran saya di bawah Akta 672. Section 71 sangat jelas. Siapa-siapa buang tapak lapas itu sampah haram, disabit kesalahan, boleh denda 10,000 sampai 100,000. Boleh masuk penjara 6 bulan sampai 5 tahun. Jika anda anggap diri kamu kaya, buang sampah. Tak apa, denda 100,000, masuk penjara 5 tahun. Malaysia! 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 Kita! 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 Data menunjukkan bahwa imigran dari Bangladesh dan India memang mendominasi beberapa kawasan padat di Kuala Lumpur. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor konstruksi, manufaktur, dan jasa. Namun, peningkatan populasi ini juga membawa dampak pada pengelolaan sampah kota. Pengelolaan sampah yang buruk, kurangnya kesadaran lingkungan, serta minimnya fasilitas pendukung menjadi kombinasi yang memicu masalah ini. Namun, apakah adil jika imigran dianggap sebagai penyebab utama? Menurut para ahli, masalah sampah di Kuala Lumpur bukan hanya soal siapa yang tinggal di kota, tapi juga kurangnya edukasi dan pengelolaan sampah atau limbah yang efektif. Bahkan masyarakat lokal pun memiliki andil besar dalam menghasilkan sampah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Malaysia sedang mengupayakan solusi, termasuk edukasi masyarakat, program daur ulang, dan peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah dan sampah. Tapi, apakah semua ini cukup untuk mengembalikan keindahan Kuala Lumpur? Masalah sampah adalah tanggung jawab bersama. Mari kita ciptakan Kuala Lumpur yang bersih, nyaman, dan indah untuk semua. Apakah menurut kalian imigran benar-benar harus disalahkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Oke teman-teman, gimana menurut kalian video yang kita saksikan tadi ya? Dimana Malaysia banyak juga sampahnya ya, bukan hanya di Indonesia. Tentunya sampah ini menjadi permasalahan di setiap negara ya, apalagi negara yang banyak penduduk seperti Indonesia dan Malaysia. Tentunya banyak menghasilkan sampah ya. Dari segi itu mungkin pemerintah harus ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini dengan cara mengelolanya atau mendaur ulang sampah tersebut ya, dan banyak lain caranya ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi negara tetangga mungkin di Asia Tenggara ini banyak juga sampahnya ya, karena sampah ini berasal dari rakyat ya, dari manusia sendiri ya, yang produk sekali pakai langsung buang, tentunya menghasilkan sampah. Tentunya perlu daur ulang atau pengelolaan sampah agar sampah tidak menumpuk di suatu negara tentunya. Oke, buat teman-teman semua, cukup sekian pesan gua, maaf jika ada salah kata dalam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video reaction saya selanjutnya guys.